Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Developer Warriors yang beranggotakan 5 orang, yaitu diantaranya saya, Risa Andriani, dan juga rekan saya, yaitu Saya Muhammad Irfan Alfiansyah. Saya Nuraini Yusuf. saya Chelsea Aliyah Yasmin. Saya Muhammad Nurian, Pak. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah PPL, RPL, dan juga basis data yang dibimbing langsung oleh Bapak Irman Hariman SPMT. Kami di sini mengambil proyek dengan objek sistem UMKM sayuran. Berikut presentasi yang akan kami jelaskan. Dimulai dari deskripsi sistem. Baik. Deskripsi sistem atau UMKM penjualan sayur di pasar, yaitu usaha yang menghubungkan petani, pedagang pasar, pembeli, dan juga kurir menggunakan teknologi digital. Tujuannya adalah membuat proses jual beli sayur di pasar tradisional lebih efisien dan transparan sehingga konsumen bisa mendapatkan sayuran segar dengan harga terjangkau. Sementara pedagang juga lebih mudah mengatur operasionalnya. Selain itu, sistem ini membantu meningkatkan perekonomian lokal. Dengan fitur registrasi, pemesanan, pembayaran digital, dan pengiriman, sistem ini mempermudah akses sayur segar bagi pembeli dan operasional bagi petani serta pedagang. Meski menghadapi tantangan seperti adaptasi teknologi dan juga biaya awal dan juga lain-lain sebagainya, sistem ini menawarkan solusi inovatif untuk mendukung ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sistem UMKM penjualan sayur di pasar ini menghubungkan petani, pedagang, pembeli, dan juga kurir sehingga proses jual beli lebih efisien, transparan, dan juga mendukung pertumbuhan pasar tradisional. Dan yang kedua yaitu penjelasan mengenai prosedur sistem berjalan atau yaitu SOP. Baik. Yang pertama yang ada pada prosedur sistem berjalan yaitu pendaftaran dan login registrasi. Di sini pembeli akan diminta untuk memberikan alamat, email, atau nomor handphone untuk memverifikasikan bahwa akun ini benar-benar dibuat oleh mereka. Nah, akun ini digunakan untuk melakukan pembelian. Nah, di sini ada admin yang untuk melakukan verifikasi. Yang kedua yaitu proses pemesanan. Di proses pemesanan di sini pembeli menelusuri produk yang tersedia, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan check out, serta memilih metode pembayaran. Di sini sistem mengirimkan pesanan ke gudang dan memberikan notifikasi pada pedagang jika barang diambil dari mereka. Yang ketiga yaitu pengelolaan produk. Di sini petani memasukkan data hasil panen ke sistem. Yang kedua yaitu gudang untuk memastikan ketersediaan produk sebelum didistribusikan. Dan yang keempat yaitu proses pembayaran. Di sini pembeli melakukan pembayaran melalui payment gateway. Yang kedua yaitu sistemnya mengkonfirmasi pembayaran dan meneruskan dana ke pihak pedagang. Yang kelima yaitu pengiriman. Di sini kurir menerima notifikasi pesanan, mengambil barang dari pedagang, dan mengantarkannya ke pembeli. Sedangkan untuk pembelinya yaitu mengkonfirmasi pesanan dan memberikan konfirmasi juga kepada sistem. Ya.
ada payment gateway, berfungsi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara digital dan memastikan keamanannya. Yang keempat ada petani, yang berfungsi untuk memasok hasil panen ke sistem. Bentuk internal entitas kita ada 3, yaitu pedagang, yang berfungsi menjual produk yang diambil dari petani, dan gudang. Yang kedua ada gudang, yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola stok, dan juga memastikan kualitas produknya baik atau tidak. Yang ketiga ada admin, yang berfungsi untuk mengelola sistem, memverifikasi akun, dan menyelesaikan permasalahan pengguna. Sekian untuk entitas terlibat. Dan yang keempat ada data dan dokumen. Bentuk data dan dokumen bisa seperti yang dilihat, yaitu yang pertama yaitu itu adalah merupakan data untuk surat jalan yang diberikan kepada kurir. Dan yang untuk kedua yaitu merupakan faktur ataupun invoice yang biasanya digunakan untuk pembelian. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu konteks diagram DFD level 1, level 2, dan juga level 3. Seperti yang dilihat di gambar, yaitu yang pertama itu merupakan gambar dari sistem UMKM DFD level 0. Kemudian untuk level satunya seperti yang digambar, dapat dilihat bahwa di sana terdapat entitas pembeli, petani, gateway, dan kurir. Selanjutnya yang digambar merupakan adalah proses level 2 dari registrasi. Selanjutnya yaitu merupakan DFD level 3 dari proses registrasi. Dan yang ini merupakan proses level 2 dari proses order. Dan gambar yang ini merupakan DFD level 3 untuk proses order. Dan seterusnya yang ini merupakan level 2 proses info stock. Dan seterusnya untuk level ini merupakan proses pembayaran dan DFD level yang lainnya. Sekian. Yang selanjutnya kita ada rumus data dan juga ISP. Dokumen ini merupakan panduan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung proses bisnis UMKM dalam mengelola transaksi secara efisien dan terstruktur. Yang di dalam kamus data ini menjelaskan elemen-elemen data seperti nama, bentuk, struktur, dan penggunaan data setiap proses seperti registrasi. Lalu yang kedua, info stok, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Selain itu, dokumen ini juga memuat spesifikasi proses yang menggambarkan langkah-langkah setiap proses utama, termasuk input, output, tujuan, dan logika proses yang menggunakan algoritma keputusan seperti if-else untuk memvalidasi dan eksekusi. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja seperti memberikan efisiensi dalam manajemen data dan menyediakan notifikasi otomatis kepada pengguna terkait status transaksi sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan serta mendukung operasional UMKM secara optimal. Nah, di sini kita mencantumkan beberapa proses yang terlihat dari awal sampai akhir. Baik, untuk yang selanjutnya
memiliki ID sayuran. Dan yang ketiga ada gudang dengan primary key-nya ID gudang. Dan yang selanjutnya adalah pedagang dengan primary key pedagang. Dan selanjutnya pembeli dengan primary key-nya ID pembeli. Lalu selanjutnya ada order dengan primary key-nya itu ID order. Selanjutnya itu pembayaran, yaitu dengan primary key ID pembayaran. Dan selanjutnya adalah kurir dengan primary key ID kurir. Dan yang terakhir yaitu pengiriman dengan ID pengiriman. Berikutnya yaitu skema relasi. Baik, jadi yang pertama itu ada petani dan gudang. Memiliki hubungan one to many menunjukkan satu petani dapat menyediakan hasil panen ke banyak gudang. Yang kedua itu ada gudang dan vegetable, memiliki hubungan many to many menggambarkan satu gudang dapat menyimpan banyak sayuran dari berbagai petani. Yang ketiga itu ada vegetables dan pembeli, memiliki hubungan one to many di mana satu jenis sayuran dapat dibeli oleh banyak pembeli. Yang keempat itu ada pembeli dan order, memiliki hubungan one to many, setiap pembeli dapat membuat banyak pesanan. Yang kelima itu ada order dan pembayaran, memiliki hubungan one to many, setiap pesanan terkait dengan satu pembayaran. Yang keenam itu ada pembayaran dan pedagang, memiliki hubungan one to many, dana pembayaran disalurkan ke pedagang terkait. Yang ketujuh itu ada pedagang dan kurir, memiliki hubungan one to many, satu pedagang bisa bekerja sama dengan banyak kurir. Yang terakhir itu ada kurir dan pengirim, memiliki hubungan one to one, setiap kurir menangani satu pengiriman per transaksi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan SKPL. Baik, untuk SKPL sendiri yaitu akan dimulai dari latar belakang terlebih dahulu, yang dimana sistem informasi ini dirancang untuk mendukung digitalisasi UMKM di sektor pertanian, khususnya dalam transaksi jual beli sayur, dengan tujuan menciptakan ekosistem yang efisien untuk menghubungkan petani, pedagang, pembeli, dan juga kurir. Fungsi utama dari sistem yaitu yang pertama pengelolaan data petani, yang kedua manajemen stok sayuran, yang ketiga transaksi penjualan, yang keempat pengiriman barang. Lalu yang ketiga yaitu mengenai entitas utama. Yang pertama yaitu petani sebagai penghasil produk, yang kedua gudang yaitu untuk menyimpan stok, dan yang ketiga pedagang yaitu selaku yang menjual produk secara langsung kepada pembeli, dan yang keempat sebagai pembeli sebagai konsumen akhir, dan yang kelima adalah kurir untuk menangani logistik dan pengiriman. Yang selanjutnya yaitu alur kerja sistem. Yang pertama produksi dan stok, petani memproduksi sayuran yang dicatat dalam dan disimpan di gudang. Yang kedua transaksi penjualan, pembeli membuat order melalui pedagang dan mencakup pemilihan produk serta pembayaran. Dan yang terakhir yaitu pengiriman, yaitu ketika pesanan diproses, kurir diantarkan ke pembeli. Dan yang terakhir yaitu tentang keunggulan sistem. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan pengelolaan data petani, pedagang, dan pembeli. Dan yang kedua memastikan stok update sayuran selalu terupdate. Yang ketiga proses transaksi terintegrasi dari awal hingga akhir termasuk pembayaran dan pengiriman. Dan yang terakhir yaitu UMKM yang bersaing di era digital. Baik, sekian presentasi kami mengenai proyek objek sistem UMKM sayuran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Sekian dari kami, developer warriors. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.